Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun posisi kita berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini insyaallah kita berada di akhir bulan Sya'ban, yang insyaallah nanti di sore hari menjelang salat maghrib, waktu maghrib, para alim ulama cerdik pandai perwakilan dari setiap ormas Islam akan berkumpul dan mengadakan sidang isbat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama Pusat. Dan insyaallah pada hari ini juga di sekitar jam 7 atau jam 19.00 kita sudah mengetahui apakah malam hari ini kita sholat tarawih atau belum, apakah besok kita sudah 1 Ramadan atau belum. Tentunya setelah hasil sidang isbat dan kita mengetahui hilal 1 Ramadan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan kita adalah masih masih umum, masih orang-orang yang awam, maka sami'na wa ata'na. Dan ini adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau katakan wahai Muhammad, jika engkau benar-benar cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ta'alah kamu kepada Allah dan Rasulmu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para pemimpin di antara kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di akhir bulan Sya'ban dan insyaallah kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Kita berharap kita benar-benar bisa mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa saja yang perlu kita persiapkan menjelang detik-detik terakhir datangnya bulan yang penuh berkah ini. Paling tidak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan kita semenjak berakhirnya bulan Ramadan, Rasul sudah berdoa untuk bisa bertemu dan kembali berjumpa
dengan bulan Ramadan yang akan datang. Artinya persiapan pertama doa. Tidak hanya itu, menjelang 2 bulan kedatangan bulan suci Ramadan, Rasul pun mengajarkan kepada kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk bisa berjumpa pada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan ilmu pengetahuan. Kita hadiri majelis ta'lim. Kita buka channel pendidikan dan pelajaran agama, ceramah-ceramah tentang apa itu bulan suci Ramadan. Kita pelajari dan kita buka apa saja syarat wajib orang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kita buka juga channel atau ilmu pengetahuan yang tinggal klik saja di Google ataupun di YouTube. Tinggal pilih seperti rukun-rukun puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita perbanyak. Kita mulai dari hari ini, walaupun mungkin sebagian kita, dan aku yakin semua kita sudah mempersiapkan diri, maka akan lebih baik lagi kita lebih mendalami lagi, sehingga puasa yang sebagian orang merasakan ini adalah sebuah tantangan yang berat, tapi yakinlah akan kita nikmati pada masanya nanti. Kita akan menikmati bagaimana hikmah daripada puasa itu. Sumu tasihu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Ini adalah salah satu fadilah daripada bulan puasa, berpuasa di siang hari. Kita pun harus punya etikat, target, bagaimana memanfaatkan Ramadan ini dengan target-target yang harus dan kita usahakan untuk bisa kita capai. Misalnya target selama bulan suci Ramadan di siang hari kita harus full berpuasa sebulan penuh. Terutama kita semua laki-laki yang hadir di masjid ini bertekad, berniat untuk sama-sama menuntaskan dan menyelesaikan puasa di siang hari bulan suci Ramadan dengan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keyakinan akan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dan penuh dengan kerelaan, keikhlasan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya untuk kita laksanakan. Sebuah ungkapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami laksanakan apa yang menjadi perintahmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai, kata Allah, orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, target di malam harinya kita isi dengan qiyamul lail, dengan solawat, dengan solat tarawih dan tadarusan Al-Quran. Kita khotamkan Al-Quran. Kalau kita menginginkan khotam Quran yang minimal, misalnya 1 kali khotam dalam 1 bulan, maka cukup kita membagi dalam setiap selesai solat dengan 2 lembar membaca Al-Quran. Insya Allah dengan 2 lembar sehari 5 kali sholat, 2 lembar berarti kita seharinya 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Berarti kalau 30 hari kita bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Bisa khotam 1 kali dalam 1 bulan.
Kalau kita punya target bulan ini 2 kali khatam Quran, maka cukup kita bagi setiap selesai sholat 2 lembar Al-Quran, ditambah sebelum sholat 2 lembar Al-Quran, insya Allah kita bisa menyelesaikan khatam 2 kali dalam 1 bulan suci Ramadan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan ini banyak keutamaannya. Allah lipat gandakan pahala amalan-amalan yang sunat bagaikan mengerjakan amalan-amalan yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Amalan yang wajib di luar bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 malam yang Allah muliakan, yaitu di 10 terakhir, karena di dalam 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir bulan suci Ramadan, di malam-malam ganjil, ada malam yang Allah tentukan lebih baik dari 1000 bulan pada malam hari itu. 1000 bulan diperkirakan sama dengan 83 tahun kelipat gandaannya. Kalau bertepatan di malam hari itu, kita banyak berzikir, bertaubat, salawat, kemudian membaca Al-Quran, salat malam, berdoa, maka Allah lipat gandakan pahala amal kebaikan kita lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita persiapkan diri kita bertaubat. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mempersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk Anda, untuk orang tua Anda, untuk anak cucu kita semua. Luas, surga itu luas. Sangat disayangkan kalau surga yang luas yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu hanya diisi oleh segelintir orang. Nabi Adam pun tidak betah sendirian di dalam surga, sehingga beliau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang lengkap di dalam surga, dengan buah-buahan, makanan-makanan yang lengkap, tapi masih juga bunda gulana di dalam surga yang begitu nikmat, dan Allah tahu itu. Oleh karena itu Allah ciptakan Hawa sebagai pendampingnya Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu kita pun hadirin dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mengajak orang, atau istilahnya berdakwah kepada orang lain untuk mengenal apa itu Islam, untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dan amal soleh, meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran, untuk sama-sama kita mengisi surga Allah kelaknya nanti. Terutama kalau kita konsekuen dan konsisten sampai akhir hayat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, insyaallah kita pun semua bersama keluarga besar kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai kita dan keluarga kita masuk terjerumus dalam neraka Jahannam.
Na'udzubillahi min dzalik. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan sebuah ungkapan marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Ramadan, wahai Ramadan. Kami rindu akan kedatanganmu dan kami bertekad akan mengisi waktu-waktu kami dengan amal-amal yang terbaik kami dan menjauhi maksiat dan kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.